Di video kali ini saya akan membahas pembelajaran di saat PPKM, bahwa dengan adanya PPKM kemarin, apa yang saya katakan di video-video sebelumnya itu banyak yang terjadi. Dan pelajaran apa sih yang dapat kita petik dari PPKM ini untuk investasi kita? Tonton sampai selesai. Banyak cerita dari orang-orang yang menjual emasnya tapi malah rugi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kalau orang membeli emas kan inginnya untung, ingin profit. Tapi kok ini malah rugi? Mengapa hal itu terjadi dan bagaimana solusinya? Tonton sampai selesai. Pada masa PPKM darurat kemarin, banyak usaha-usaha yang terpaksa harus tutup, tidak boleh beroperasi. Seperti kalau dalam emas, ya Gerai Antam harus tutup. Toko emas banyak yang tutup, dan yang masih boleh buka beroperasi adalah Pegadaian. Pelajaran yang dapat kita petik dari PPKM kemarin, yang pertama adalah ketika kamu beli emas, harus cari yang potongan jual belinya itu ringan dan juga terpercaya, guys. Karena pada masa PPKM seperti ini, banyak dari teman-teman yang terpaksa harus menjual emasnya. Ya, karena entah itu gajinya atau penghasilannya harus berhenti. Sehingga ketika mau jual emasnya, ya yang buka cuma Pegadaian. Dimana Pegadaian itu menilai emasmu bukan dari mereknya, bukan dari kemasan atau edisinya, tapi dari real value emas itu. Jadi walaupun kamu misalkan beli emas yang mereknya misalkan mereknya bagus, tapi potongan jual belinya tinggi karena ongkos sertifikatnya yang tinggi, ya kamu akan lebih rugi, guys. Jadi dari sini semakin jelas bahwa orang yang membeli emas karena mereknya yang bergengsi, yang potongannya tinggi, akan merasa lebih rugi ketika jual di Pegadaian. Misalkan baru beli seminggu sebelum PPKM, atau sebulan, atau bahkan 3 bulan sebelum PPKM pun merasa ruginya itu banyak, guys. Bagi Anda yang misalkan belum nonton video saya yang ini, perbandingan antara emas yang potongan jual belinya yang rendah dan yang tinggi, bisa tonton di video saya yang ini, guys. Pelajaran keduanya adalah beli di toko yang terpercaya. Jadi harus dikombinasikan. Poin pertama adalah beli produk atau merek yang terpercaya dan belinya di toko yang terpercaya. Mengapa? Karena kalau kamu belinya di toko yang tidak terpercaya, maka kamu akan sulit mencari tokonya ketika PPKM darurat kemarin. Ya, ibaratnya kalau orang atau netizen bilang itu adalah ghosting bahasanya, ya guys. Jadi kalau kamu belinya di toko yang terpercaya, toko terpercaya ini akan tetap melayani secara online. Mereka mencari cara atau ide mati-matian, intinya tetap ingin berjualan walaupun adanya PPKM darurat, guys. Toko terpercaya masih mau after sales service-nya dikencengin. Ini artinya mereka masih kepengen usahanya itu lama dan langgeng, sehingga mereka kuatin customer service-nya. Pelajaran ketiga dari PPKM ini adalah kita bisa tahu toko yang kurang terpercaya, karena toko yang kurang terpercaya ini akan memberikan bebeknya itu ngawur jauh sekali dari harga beli kita, guys. Toko yang ngawur ini kelihatan tambah ngawur harganya. Mereka jadikan ini kesempatan pukul. Toko yang fair justru kepengen menunjukkan bahwa mereka ada di saat kita dalam keadaan krisis, guys. Dan sebenarnya tidak cuma emas batangan, tapi perhiasan emas pun juga bisa untung, guys, kalau belinya di toko yang tepat. Tapi kalau kamu belinya di toko yang tidak tepat, ketika membeli perhiasan itu malah menjadi kartu mati, guys. Kenapa? Ya karena akan jual belinya akan tinggi, batunya nggak dihitung, atau bisa saja harganya malah dipotong banyak dari nota pembelian, atau bisa saja diterimanya nggak berdasar harga hari itu, atau bisa saja diterimanya dari pembelian lama, notanya masih dipotong lagi. Padahal harga yang sekarang sudah naik dibanding harga beli waktu dulu, guys. Oke, lalu what's next? Belajar dari PPKM kemarin, kita harus jadi buyer atau consumer yang lebih pintar. Dan kalau dari grafik harga emasnya, ya masih segitu-segitu aja harganya. Itu cuma nunggu sentimen mau kemana, akan kemana. Berita yang ditunggu itu adalah tax amnesty di Indonesia, jadi atau enggaknya. Kalau jadi, pasti rupiah menguat. Yang kedua,
akankah PPKM diperpanjang lagi? Di mana kemarin diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021. Tapi belum ada kepastian apakah akan diperpanjang lagi. Padahal banyak pihak yang tidak setuju, terutama masyarakat menengah ke bawah. Kalau PPKM ini diperpanjang, pasti rupiah akan melemah. Kecuali ada pencairan hutang-hutang luar negeri lainnya, di mana hutang kita itu sudah 40% dari GDP, sudah cukup tinggi. Kalau dilihat forecastnya setelah nanti PPKM dibuka betul-betul, ya harusnya harga perhiasan akan diprediksi sama atau sedikit berkurang. Itu pun juga tergantung harga emas dunianya. Yang saya maksud forecastnya adalah dari prediksi saya mengenai demand dan supply-nya, di mana banyak tetap orang yang beli, tapi yang jual juga banyak. Sehingga bagi Anda yang justru selama PPKM ini belum sempat beli dan kepengen beli emas, ini adalah kabar baik. Tapi bagi Anda yang ingin jual karena PPKM tidak mudah bagi kita semua, saya sudah info sebelumnya bahwa ada toko yang bisa menerima secara online, di mana harganya jauh lebih tinggi daripada di Pegadaian untuk harga buybacknya. Dan apapun investasinya harus selalu gunakan uang dingin ya guys, itu adalah kuncinya. Mengapa? Karena kalau kita lihat 2021 awal kemarin, itu banyak sekali teman-teman di luar sana yang menggunakan dana pinjol atau pinjaman online dengan bunga yang sangat tinggi. Mereka hutang, mereka pinjam lalu dimasukkan ke investasi yang beresiko guys. Contohnya mereka merasa FOMO atau fear of missing out. Mereka masuk ke saham-saham yang lagi naik tinggi-tingginya karena mendengar mungkin dari teman-temannya yang gain atau profitnya tinggi, misalkan dari saham atau Bitcoin misalkan. Mereka bisa untung segitu temennya. Nah, terus ikut-ikutan pakai dana pinjaman yang bunganya tinggi tadi tanpa mereka memperhitungkan resikonya. Jadi penting kalau dalam berinvestasi kamu tidak hanya melihat potensi keuntungan, tapi juga kamu harus melihat potensi kerugian. Ibaratnya ya, kamu harus pertimbangkan langkah apa misalkan kalau nanti sampai rugi itu gimana. Jadi harus dipikir juga untuk resiko atau exit plan-nya guys. Langkahnya apa gitu ya. Dan orang-orang yang memakai uang panas ini sedang bingung pada saat ini. Karena apa? Karena harganya pada saat ini entah itu kripto, entah itu saham sedang terkoreksi lumayan pada saat ini guys. Oh ya guys, di sini saya disclaimer dulu. Saya tidak menyuruh atau tidak mengajak kamu untuk main Bitcoin, saham ataupun auto trading ya guys ya. Karena kamu tetap harus ingat yang namanya high risk high return, dimana kalau potensi keuntungannya besar maka resikonya pun akan semakin besar ya guys. Dan yang penting kamu ingat adalah apapun investasinya kamu tetap harus riset sendiri, do your own research guys. Jadi misalkan kamu ada teman nawarin sebuah investasi dan bilang bahwa tidak ada resikonya tapi keuntungannya besar, itu kamu harus hati-hati. Apalagi dia berani menjamin misalkan nggak bakal hilang uangmu, kalau sampai hilang tak kali 2 kali lipat. Kamu tetap harus riset sendiri ya guys, jadi jangan langsung percaya guys. Dan mungkin sedikit tips ini bagi kamu main ke investasi yang cukup beresiko. Misalkan kamu sudah BEP, modalnya boleh kamu tarik aja guys. Jadi yang kamu simpan atau yang kamu depositkan tadi saldo yang hasil dari anakannya guys. Jadi uangmu yang utuh tadi, danamu sudah kamu tarik, jadi kamu nothing tulus guys. Dimana kamu juga jangan sampai lupa ada bedanya antara investasi dan spekulasi. Kalau investasi yang paling aman itu ya emas guys. Kalau yang lainnya masih ada faktor spekulasinya. Ya memang kalau spekulasi ini gainnya atau profitnya lebih besar, tapi resikonya pun lebih besar guys. Jadi kalau ada keuntungan dan kerugian ditanggung individu masing-masing ya guys ya. Oke, kembali ke topik utamanya. Jadi kesimpulannya, dengan PPKM darurat kemarin, kita dapat memetik sebuah pelajaran. Yang intinya, semua akan lebih jelas terlihat ketika keadaan sulit seperti PPKM kemarin. Yaitu kita bisa tahu toko mana yang terpercaya atau tidaknya. Kita bisa tahu juga produk yang mana yang bisa membuat kita lebih untung. Sama halnya kita dalam mencari jodoh guys.
Jadi kalau kita baru di depannya, baru pas enak-enaknya, ya yang ada manis-manisnya aja. Pas jualan, ya janji-janji manis. Kalau pas masa-masa sulit, masa-masa susah, ya belum tentu. Jadi kita itu bisa tahu ketika di kondisi yang tidak bagus atau kondisinya sedang buruk, guys. Jadi semua video saya yang lalu itu semakin kesini semakin terbukti ya, guys ya. Saya buat video ini karena banyak yang minta advice bagaimana tipsnya ketika jual emas itu tidak rugi atau bisa untung. Dan pasti banyak sekali dari teman-teman yang di saat PPKM ini benar-benar urgent mau menjual emasnya. Jadi ada kalanya investasi itu harus dijual sewaktu-waktu ketika keadaan yang tidak terduga seperti kemarin ini, yang tiba-tiba income yang nggak ada, yang tiba-tiba gajinya di stop. Kadang-kadang yang kita investkan bisa jadi jawaban untuk dicairkan. Dan itu membuktikan kalau di video sebelumnya yang sudah saya terangkan, jika Anda investasi di suatu barang yang tepat, di tempat yang tepat, itu Anda nggak akan merasa dirugikan ketika Anda harus mencairkannya di waktu itu. Dengan kejadian ini, justru kita bisa membuktikan bahwa investasi emas itu bagus. Kenapa? Karena banyak sekali negara kuat yang mempunyai cadangan devisanya itu emas, yang mereka jual ketika unpredictable event happen. Ketika sesuatu yang emergensi terjadi, mereka butuh likuiditas. Nah, kita juga ada baiknya mengadopsi strategi mereka itu. Ada baiknya kita belajar dari negara-negara yang hebat itu. Nggak cuma itu, perusahaan-perusahaan besar yang memilikinya itu bilioner juga memiliki banyak cadangan reserve itu berupa emas. PPKM ini adalah contoh real dari kejadian yang tidak terduga atau unpredictable things happen. Itu kita harus mencairkan dana. Ketika kita mempunyai simpanan emas, ya itu seharusnya kita tidak dirugikan kalau kalian mengikuti poin-poin yang benar itu tadi. Jadi walaupun investnya ke emas, jangan yang awur-awuran ya guys. Bagi Anda yang di PPKM ini masih ada simpanan, saya anjurkan untuk dipegangkan di emas. Bisa juga didiversifikasikan di area yang lain juga. Tapi untuk situasi yang tidak pasti ini, entah nanti ada wave-wave COVID berikutnya, terbukti bahwa simpanan emas itu lebih enak. Karena yang pertama lebih ringkas, yang kedua nilainya itu di situasi krisis bisa jadi safe haven. Kalau kamu ada pertanyaan, langsung komen aja, nanti akan saya jawab. Thank you for watching and see you in the next video.